Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gusman Wijaya, NPM G1A 018 dan rekan saya M Pratama, NPM G1A 018 Di sini saya akan mendemokan game yang kami buat di Greenfood dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi sebelum saya mendemokan tentang game yang kami buat ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang game ini. Jadi game ini kami beri nama yaitu game Perang Antariksa. Di dalam game ini yaitu game tentang perang pesawat di ruang angkasa. Di mana di dalam game ini terdapat pesawat kita dan pesawat musuh, beberapa pesawat musuh. Dan apabila jika kita membunuh atau kita kill musuh tersebut, kita akan mendapatkan skor 20. Di dalam game ini itu juga terdapat 2 buah level. Di level pertama itu dengan waktu 1000 dan kita akan mencapai menang atau kita akan mencapai level kedua, pindah ke level kedua apabila kita mencapai skor 300. Apabila kita mencapai skor 300 itu kita akan lanjut ke level 2. Dan di level 2 itu kita diberi waktu 800 untuk mencapai winner, itu kita harus mencapai skor 500. Dan di level 2 ini juga terdapat bosnya. Nah, untuk controller dari game ini sendiri itu kita menggunakan tombol panah yang ada di keyboard. Kiri untuk berpindah ke kiri, atas ke atas, kanan ke kanan, dan bawah ke bawah. Jadi langsung saja saya akan mendemokan tentang game yang kami buat ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kelas yang digunakan untuk membuat game perang antariksa ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi di sini terdapat beberapa kelas, yaitu kelas Left, Left 2, COD, dan Selamat Datang. Kelas-kelas ini merupakan subkelas atau kelas turunan dari kelas War. Jadi dimana yang pertama kelas Left atau level 1. Di dalam kelas Left ini itu kita mendeklarasikan beberapa variabel yang bertipe data integer. Selanjutnya kita membuat fungsi atau metode Left yang bertujuan untuk menampilkan frame left 1 ini dengan ukuran 500 kali 600. Selanjutnya kita juga memanggil fungsi tampil nyawa untuk menampilkan nyawa, tampil skor untuk menampilkan skor, show time untuk menampilkan waktu, dan waktu pada fungsi left pertama ini itu 1000. Dan kita menambahkan objek ship atau pesawatnya. Selanjutnya ada fungsi atau metode update nyawa untuk menampilkan nyawanya. Di dalam fungsi atau metode ini terdapat sebuah perkondisian if, yaitu jika nyawanya sama dengan 0, maka Greenfoot stop, artinya game berakhir atau kita akan game over, kalah. Terus selanjutnya itu kita membuat fungsi tampil nyawa untuk tampilkan nyawanya tadi, tampil skor untuk menampilkan skornya tadi yang kita panggil di dalam fungsi left tadi, add score, membuat fungsi add score untuk menampilkan skornya, dan dimana pada level 1 ini skornya hanya mencapai 300 untuk pindah ke level 2. Selanjutnya kita membuat fungsi atau metode count time untuk menghitung mundur waktunya. Jadi di level pertama ini waktunya 1000. Nah, di dalam fungsi count time ini itu terdapat dua buah kondisi if. Kondisi pertama yaitu jika waktunya sama dengan 0 dan skornya lebih dari sama dengan 300, maka kita lanjut ke level selanjutnya atau level 2. Di kondisi kedua, jika waktunya sama dengan 0 dan skornya kurang dari 300, maka Greenfoot stop, artinya kita akan game over atau kalah. Sini juga terdapat fungsi show time untuk menampilkan waktu dan egg untuk menambahkan objek musuh secara random. Sini terdapat kondisi untuk menambahkan musuhnya itu secara random. Selanjutnya di kelas left 2, sebenarnya di kelas left 2 ini sama dengan left 1, dan yang hanya bedanya yaitu di waktunya, time. Di left 2 ini waktunya hanya 800 dan skornya untuk menang atau winner itu skornya harus 500. Bedanya hanya di sini, di fungsi atau metode count time. Jadi di lab 2 ini terdapat 3 buah kondisi.
3 buah kondisi, di mana kondisi pertama, jika waktunya sama dengan 0 dan skor lebih dari 500, maka artinya kita menang, winner. Dan di kondisi kedua, jika waktunya 500 atau waktunya 300, maka tambahkan objek boss atau bosnya akan keluar. Di kondisi yang ketiga, jika waktunya sama dengan 0 dan skornya kurang dari sama dengan 500, artinya kita akan kalah atau game over. Selanjutnya yaitu kelas COD. Di kelas COD ini kita memanggil kelas level 2 ini dengan ukuran framenya yaitu sama di level 1, 500 dikali 600. Di kelas selamat datang ini kita mendeklarasikan atau kita menginisialisasikan Greenfoot Zone atau beberapa zone yang kita gunakan di dalam game perang antariksa ini. Yaitu yang pertama di sini ada zone BG1.WAV. Ini untuk backgroundnya, musik yang ada di backgroundnya. Terus ada zone untuk kalah, loss, dan zone untuk menang, win. Nah, di dalam fungsi selamat datang ini itu kita membuat atau kita menampilkan backgroundnya yaitu gambar welcome pack. Gambar ini terdapat di folder image yang ada di Greenfoot. Terus kita memanggil fungsi atau metode musik yang ada di bawah ini untuk menjalankan background musik yang telah kita inisialisasikan di sini tadi. Kita panggil, kita buat fungsi atau metodenya, terus kita panggil di dalam fungsi atau metode selamat datang ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, M. Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari game Greenfoot kami. Saya akan menjelaskan aktor-aktor yang kami gunakan di dalam Greenfoot perang antariksa ini. Kami menggunakan 16 aktor, yaitu aktor boss, lalu aktor laser musuh di level 1, laser musuh di level 2, laser pemain di level 1, laser pemain di level 2, ledakan ketika musuh terkena damage, lalu ledakan 2 untuk ketika pemain terkena damage, lalu tampilan sebelum masuk level 1, tampilan sebelum masuk level 2, lalu musuh di level 1, lalu musuh di level 2, tampilan game over, tampilan selamat datang, kapal pesawat pemain di level 1, lalu pesawat pemain di level 2, lalu tampilan win. Untuk aktor boss, di aktor boss sendiri location-nya itu pertama sudah ditentukan di pemanggilan di World level 2. Lalu dia akan terus berjalan ke kanan, dari kiri ke kanan. Lalu ketika sampai di sudut atau koordinat 499, dia akan kembali ke posisi awal, yaitu posisi 0 di sudut sebelah kiri. Lalu untuk tembakan dari bos sendiri dilakukan secara otomatis, yaitu dengan jeda. Ketika jedanya sama dengan 1, laser musuh pada level 2 ini akan
tertembak secara otomatis dengan kecepatan dengan perubahan jarak 50. Lalu untuk laser musuh di level 1 dan laser musuh di level 2 ini, yang membedakan hanya pemanggilan fungsi level get word-nya saja untuk pembuatan objek W. Di sini dapat dilihat untuk laser musuh level 1, fungsi yang digunakan left get word, yaitu untuk level 1 agar W-nya ini didapatkan get word level 1. Itu jadi ketika laser musuh ini mengenai pemain, yaitu maka nyawa pemain akan berkurang -1, tapi hanya berubah di word level 1 saja. Lalu untuk laser level 2, di sini fungsi yang digunakan level 2 get word. Jadi objek W ini hanya word level 2 saja. Jadi ketika menyentuh ship atau pemain, maka tampilan nyawa yang berkurang hanya yang berubah hanya di level 2 saja. Lalu untuk laser ini sendiri dia bergerak sebanyak 5 koordinat setiap gerakan. Jadi apabila sudah sampai ujung, objeknya akan menghilang. Kemudian kenapa fungsi level 2 dan level 1 tidak disatukan? Itu sudah saya coba, tapi level 1 dan fungsi level 1 dan level 2 tidak bisa dijadikan dalam satu void yang sama atau dalam satu aktor yang sama dengan objek, walaupun dengan objek. Jadi jika fungsi ini ingin dirubah jadi objek, maka aktornya harus dipisah, jadi tidak bisa disatukan. Itu sepengetahuan saya. Lalu untuk laser pemain pada level 1 dan level 2 sama pada musuh, tapi di sini touch-nya yang berbeda. Di level 2 ada touching musuh level 2 dan boss, sedangkan pada laser 1 hanya touching musuh saja untuk musuh level 1. Di sini fungsi level 1 sama seperti tadi. Dan di sini gerakan dari lasernya adalah min karena dia naik ke atas. Jadi Y-nya ke atas. Jadi apabila Y-nya sudah kurang dari 20 jarak dari atas, dia akan hilang atau lenyap. Lalu kemudian untuk ledakan digunakan ketika pemain berhasil mengenai musuh atau laser menyentuh musuh. Di sini memiliki jeda 5, yaitu lamanya gerakan dari ledakan itu sendiri, tampilan dari ledakan itu sendiri. Jadi selama 5 milisekund. Lalu untuk ledakan 2, ketika pemain menerima damage, jedanya 10, agak lebih lama menampilkannya. Lalu untuk level 1, ini ketika sudah kita tekan enter, maka nanti kan akan muncul tampilan seperti ini. Level 1 tekan space untuk masuk ke level 1. Lalu yang digunakan adalah bandingan ini. Jadi ketika kita menekan spasi, maka word dari level 1 akan dibentuk, lalu objek ini akan dihapus. Gitu juga untuk level 2. Lalu musuh dari game ini
Jika kena kapal, maka kapal yang akan berkurang. Jadi ketika musuh ini menyentuh kapal pemain, pesawat pemain, maka nyawa pemain akan berkurang 1. Untuk laser dari serangan dari musuh ini dilakukan secara otomatis. Dengan lama ditahan itu sekitar 30 milisekund, lalu ketika jedanya sudah sampai dengan 1, maka lasernya akan keluar dengan jarak 50. Begitu juga untuk musuh duanya, sama saja, tapi ya seperti tadi fungsi pemanggilan dari gatewardnya saja yang berbeda agar bisa dijadikan objek. Lalu untuk tampilan nyawa, tampilan over sendiri, aktor over sendiri tidak mempunyai codingan karena hanya berupa tampilan saja, gambar. Jadi, untuk lebih enak dipanggil. Begitu juga untuk selamat datang. Untuk tampilan selamat datang yang seperti kita lihat ini. Lalu untuk save, di sini codingannya yang untuk gerak atas, bawah, kiri, kanan. Seperti tadi, Y kita dari untuk gerak ke atas berkurang min, dan untuk turun plus. Lalu untuk shift 2-nya sama juga, dan pesawat pemain ini melakukan tembakan secara otomatis sama seperti yang kita buat tadi, tapi dia tidak ditahan dulu, jadi ketika main langsung keluar, tidak seperti musuh atau bos yang akan memiliki ditahan dulu sekitar berapa milisekund baru ditembakkan. Lalu ini tampilan main juga tidak ada codingan karena hanya berupa tampilan main saja. Begitulah aktor-aktor yang kami gunakan di dalam game Perang Antariksa ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.